Wong jelas Tuhan itu pengasih dan penyayang. Berarti nggak ada jahatnya sama sekali Tuhan itu. Sing garai dadi jahat, sing garai dadi geram, sing dadekno galak niku lak otake jenengan ki ambak. Saniki kantun pertanyaan. Monggo. Ini kan terkait Tuhan Pak Darno nggih. Nggih. Itu kan ada sebuah kalimat. Nggih. Tiada Tuhan selain Allah. Allah. Nggih. Allah Tuhanku. Nggih. Tuhan itu belum mesti Allah. Nggih. Padahal tadi sudah dijelaskan Pak Darno bahwa Tuhan itu sejatinya kan kebutuhan. Kebutuhan, nggih. Ya. Kalau Allah itu sejatinya apa? Kan diterangkan di dalam agama bahwa Allah itu asma, Ya. nama. Berarti nama Tuhan itu, tapi kan belum menemukan siapa Tuhan. Kan namanya yang ada. Jadi kalau menyebut Tuhan itu Allah, itu hanya nama yang yang perlu dipahami siapa yang punya nama itu loh, siapa. Gitu loh. Makanya Allah itu Tuhanku. Tapi Tuhan bukan Allah, karena Allah adalah asma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan pun jelas. Setiap kita mau memulai apa harus membaca itu. Kan sudah jelas. Tapi kenapa setelah memulai dan mengerjakan kok kalian semua takut? Pertanyaannya ngeten lho. Napa enten to tiyang ngomong aku wedi mbek bapakku, ibuku napa enten? Tapi nek salate telat mon aku wedi mbek Gusti Allah kan ngoten to? Lah berarti letak Rahman Rahimnya kemana Tuhan itu? Wong jelas Tuhan itu pengasih dan penyayang. Berarti nggak ada jahatnya sama sekali Tuhan itu. Sing garai dadi jahat, sing garai dadi geram, sing dadekno galak niku lak otake jenengan ki ambak. Nah, napa niku bukan salah satu tanda bahwa jenengan niku berselingkuh. Artinya berani menduakan Tuhan. Jadi Tuhan sing Rahman Rahim jenengan hindari, jenengan milih Tuhan sing galak ngoten lho. Pripun? Dereng paham? Nggih. Misal ada pertanyaan? Rahayu, Mbah Darno. Ya, Rahayu. Mungkin ini tadi mengutip apa syair tadi. Ya, syair suluk. Syair suluk. Sedikit tahu saya tuh baca gitu kan dari sisi akademis dan lain-lain, dari kebudayaan juga bahwa yang hung yang kayak seperti itu kan itu mungkin dalam akademis itu disebut suara kosmik gitu kan. Dan suara kosmik itu terbukti dipakai dari benua Eropa dan lain-lain itu untuk menenangkan jiwa dan sebagainya. Mungkin di bidang dalam kebudayaan bahwa alat musik yang ujungnya seperti kendang, suling, bahwa itu alat musik untuk nyampai ke dia gitu, kepada Tuhan, katakanlah seperti itu. Apakah ada sangkut pautnya dengan suara kosmik itu untuk ketenangan hati, pikiran dan lain sebagainya gitu? Soalnya kan kalau saya lagi ikut pagelaran Mbah Darno sendiri, ketika membacakan sesuatu gitu atau dikatakan mantra itu pasti ada suara dengungnya, gitu seperti itu. Bagaimana? Ya itu sebenarnya kan ya kalau dihubungkan dengan apa tadi kata misal suara kosmik. Ya. Orang Jawa itu mau dibicarakan kosmik dan lain sebagainya kan mungkin sebagian orang Jawa apa kosmik gitu. Ya karena itu bahasa. Tapi kalau dengan suara yang banyak ada dengungannya,
walaupun dia tidak tahu artinya, tapi dia sudah bisa menempatkan diri di saat dengung itu. Contohnya suling. Walaupun syair dari suling itu apa kita nggak tahu, tapi di saat suling itu bunyi, apa yang tergambar di otak kita? Keheningan, ketenangan. Kalau sulingnya tadi merdu dan menyentuh hati, kadang kita itu tidak sengaja mengeluarkan air mata. Kendang, akhirnya juga dengung. Karena tak dan dung itu kalau masuk di hati itu beda rasanya. Kalau tak artinya seperti kita ada hentakan, tapi di saat deng kita tuh mau nggak mau manduk. Artinya kita percaya. Tanpa diajari, tanpa ada yang mengartikan. Di saat kita itu lagi joget enak-enaknya, tapi begitu dengar deng, kita tuh harus merendah. Iya toh? Siapa yang berani di saat dung terus kita mumbul? Apakah ini ada yang, oh kamu salah di saat deng mumbul? Nggak ada. Di saat bunyi kendang yang besar dipukul deng, kita tuh langsung merendah sendiri, dengan sendiri. Artinya kesadaran. Jadi dari suara kosmik dan lain sebagainya, orang Jawa itu sudah sangat berkesadaran tinggi. Yaitu satuhu. Artinya walaupun itu tidak dibicarakan bahwa inilah kebenaran, orang Jawa sudah tahu bahwa inilah yang benar. Gitu loh. Maka kalau ditanya ada hubungannya. Kalau ada itu berarti kadang-kadang tidak, tapi kalau otomatis berarti selalu ada. Gitu. Nah, itu Mbak, mungkin salah satu poin dari apa yang barusan Mbak sampaikan itu kan kebanyakan orang-orang sekarang atau mungkin dia itu telah terdoktrin dari ajaran luar, katakanlah kita garis bawahi penjajah gitu kan. Ya. Selalu menganggap bahwa wah orang Nusantara itu masih hidup di zaman batu dan lain-lain. Ya. Nah kembali lagi ketika Mbah tadi bilang otomatis tanpa diajari itu entah kenapa otomatis aja diri itu sudah ini. Berarti nyata kita itu tidak perlu diajari, kita itu tidak perlu kitab, kita itu tidak perlu bisa dikatakan wahyu lah katakanlah. Yeah. Kita itu ya sudah bersama Tuhan. Ya mau dijelaskan gimana lagi ya, dari awal saya sudah menjelaskannya. Bahwa setiap orang yang menganggap Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu satu dari kesatuan antara aku dan Bisal, antara Bisal dan Mas Warno dengan Mas Indra. Ini kan adanya 4, ini punya Tuhan masing-masing. Kalau dilihat dari syariat, dari luarnya, seperti Tuhan itu 4. Tapi yang dimaksud Tuhan yang ada di dalam dirinya kan semuanya hidup. Makanya Tuhan itu satu tadi, tapi dari beberapa kesatuan hidup. Itulah satuhu. Satuhu apa? Satuhu hidup. Nah setelah hidup itulah baru mencari kebutuhan. Akhirnya melahirkan kitab, melahirkan agama. Itu kebutuhan Tuhan apa kebutuhan kita? Lah kenapa kalau sudah ada kitab yang di alam ini kita harus menulis kitab lagi? Bukannya kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh bodoh kalau nggak ditulis kita nggak bisa baca. Untuk apa arti mata? Untuk apa arti hidung? Untuk apa arti mulut? Untuk apa arti telinga? Kalau kitab itu hanya cerita masa lalu orang, kita nggak perlu menceritakan itu. Kalau menulis masa lalu orang, di sini belum ada jalan waktu itu. Apakah harus saya tulis galengan waktu itu? Kira-kira? Kan lebih baik untuk membicarakan jalan ini. Walaupun sudah halus ada lubang, kita bicarakan aja tutup supaya halus. Supaya apa? Yang lewat enak. Apakah perlu ditulis? Kan perlu diwujudkan nyata. Makanya orang Jawa itu kitabe tanpa tinulis iso diwaca. Itu loh. Mau cari kitab apa lagi? Kalau kitab itu hanya yang diterangkan sejarah orang per orang. Itu masa lalu. Lah masa lalu itu sudah hilang. Kecuali masa lalu itu akan kembali di masa sekarang. Mungkin perlu ditulis.
Lah masa lalu itu udah hilang kok. Nah kenapa orang sana bisa menulis masa lalu orang? Lah orang Jawa kalau sudah menulis masa lalu orang sini yang dinamakan kitab apa itu Centini, kitab Gatholoco, kitab Adamakno. Kok kita nggak mau mempelajari itu? Kenapa? Kok harus membaca kitab yang dari sana? Lah iku apamu? Gitu loh. Tapi kalau sastra Jendro Hayuningrat, wah ini kejawen. Nah kamu orang apa? Nah, itu. Gitu loh. Apa kita lupa diingatkan Bung Karno waktu itu? Kalau kamu jadi orang Islam, jangan kamu jadi orang Arab. Kalau kamu orang Kristen, jangan menjadi orang Vatikan. Kan begitu. Tapi nyatanya cari wong Jawa, orang Jawa sudah banyak yang keblinger, sudah hilang Jawanya. Jadi ini mau nggak mau, kita itu muat nggak muat, dijejeli terus hal itu. Supaya apa? Supaya kamu itu nggak sempat untuk belajar Nusantaramu sendiri. Supaya kamu belajar di sana terus. Karena dengan belajar di sana, yang kamu untungkan siapa? Nusantaramu apa? Orang yang belajar itu. Iso-iso Nusantaramu kamu gadekan untuk pergi ke sana. Kepengen kamu ngemis di negaramu sendiri. Kira-kira. Kepengen kita menjadi tamu di negara kita sendiri. Kenapa kita harus selalu memuliakan tamu? Dan kita pun juga didogma, tamu adalah raja yang harus kita hormati. Ini dogma, salah, hati-hati.